Hai. Hai, Hai. Hai, perkenalkan, Saya Sri Yuliani Prihatin. saya Noval Alimi. Saya Hilda Azhara Munawaroh. nama saya Ubaid. Saya Rena Widya Kusuma. Kami dari kelompok 12. 12. Halo teman-teman, apa kabar nih? Pasti sehat-sehat semua ya. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi mengenai model perilaku konsumen industri dari Shed. Selamat mendengarkan. Masyarakat di kehidupan sehari-hari tentunya sering melakukan aktivitas membeli, membayar, serta menggunakan produk. Biasanya orang yang melakukan aktivitas tersebut disebut sebagai konsumen. Apa saja sih jenis-jenis konsumen? Pertama, konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen yang melakukan pembelian semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Kedua, konsumen organisasi, yaitu konsumen yang membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam organisasi atau industri dan atau digunakan untuk tujuan komersial. Berbicara tentang konsumen, konsumen pasti melakukan kegiatan konsumsi. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memilih, menentukan tempat belanja, hingga membandingkan harga adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh konsumen, dan aktivitas ini biasa disebut dengan perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu apa sih? Perilaku konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan menggunakan produk dan jasa tertentu. Nah, konsumsi apa saja sih yang dilakukan oleh organisasi? Dalam organisasi pasti membutuhkan barang atau jasa untuk menunjang kegiatan operasional ataupun untuk tujuan komersial, yaitu diperjualkan kembali ke konsumen. Sebagai contoh toko roti. Toko roti membutuhkan peralatan dan mesin untuk membuat roti guna menunjang produksi roti di toko tersebut. Aktivitas yang dilakukan konsumen ini bisa digambarkan dalam bentuk skema yang sederhana untuk memudahkan pemahaman dalam pengambilan keputusan. Skema inilah yang biasa disebut sebagai model perilaku konsumen. Adakah model dalam konsumen industri? Yap, tentu saja ada. Salah satunya adalah model perilaku konsumen industri dari Shed. Model ini merupakan pengembangan dari model Howard and Shed. Model ini merupakan model asli yang diterapkan untuk kelompok pembuat keputusan membeli dalam suatu organisasi. Karena keputusan pembelian menurut model ini adalah keputusan organisasi, sehingga adanya penambahan pada proses belajar dan persepsi individu ke dalam proses interpersonal berupa resolusi konflik dan negosiasi. Keputusan bersama dalam organisasi itu penting dan disukai apabila 1. Ada risiko yang cukup berat, 2. Pemakaian modal lebih besar daripada pembelian rutin, 3. Desakan waktu yang rendah, 4. Organisasi yang besar, 5. Organisasi yang terdesentralisasi, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan bersama dalam organisasi karena terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, sebab dapat berpengaruh pada bagian-bagian dalam perusahaan. Shed juga mengatakan bahwa keputusan pemilihan barang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keuangan, tipe, lokasi dan manajemen mentality, modal, dan lain-lain, serta faktor eksternal seperti tren belanja, perekonomian, teknologi, tren industri, pesaing, dan lain-lain. Bagan model perilaku konsumen industri dari Shed. Dalam membaca bagan ini, agar kita lebih paham, yuk kita langsung menuju kepada pengaplikasiannya. Sebagai contoh, pada sebuah pabrik industri nanas kalengan. Karena adanya penambahan luas kebun, bagian produksi membutuhkan sprayer yang lebih canggih untuk menunjang kinerja petani. Maka divisi bagian kebutuhan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap peralatan on-farm mencari informasi mengenai berbagai macam merek sprayer. Informasi yang diperoleh bagian ini kemudian dikumpulkan dan didapatkan informasi mengenai merek sprayer yang canggih, yaitu merek sprayer buatan Amerika dan Jepang.
informasi yang dikumpulkan tentunya akan mengalami distorsi. Maksud dari distorsi yakni setiap individu dalam bagian peralatan pasti mempunyai persepsi yang telah tertanam dalam diri mereka masing-masing mengenai merek dan jenis sprayer yang paling baik menurut mereka. Setelah bagian peralatan menilai merek sprayer yang terbaik untuk dibeli, mereka kemudian menaruh harapan bahwa merek yang mereka pilih memiliki kualitas yang bagus memang benar adanya. Tetapi harapan dari masing-masing karyawan bagian peralatan ini tentunya dipengaruhi oleh latar belakang mereka, seperti pendidikan, pengalaman, dan keputusan pembelian sebelumnya dalam perusahaan. Setelah menaruh harapan pada produk yang mereka anggap memiliki kualitas yang bagus, bagian peralatan kemudian melakukan tindakan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor spesifik perusahaan dan produk sprayer yang akan dibeli. Setelah melakukan tindakan pembelian, maka akan muncul dua pilihan efek. Efek pertama, yaitu untuk pembelian berikutnya, bagian peralatan akan memutuskan merek sprayer apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka berdasarkan pengalaman mereka terhadap produk yang telah dipilih dan dibeli sebelumnya. Efek kedua, yaitu untuk pembelian berikutnya, perusahaan dalam hal ini pabrik nanas Kalengan tidak hanya melibatkan bagian peralatan untuk memutuskan pembelian sprayer, tetapi juga melibatkan bagian keuangan, sehingga dalam memutuskan merek sprayer apa yang akan dibeli, keputusannya harus disetujui oleh bagian peralatan dan keuangan. Keputusan pembelian yang harus disetujui oleh bagian peralatan dan keuangan ini tentunya akan menimbulkan konflik resolution, yaitu perbedaan pendapat mengenai merek sprayer yang kualitasnya paling baik antara bagian peralatan dan keuangan. Sehingga dalam konflik resolution terjadi proses sosial, karena bagian peralatan dan keuangan harus berkomunikasi dan menghasilkan resolusi, yaitu produk yang akan dibeli. Kedua efek di atas akan bermuara pada produk yang akhirnya dipilih dan akan dibeli oleh konsumen industri. Produk yang telah dipilih ini dipengaruhi oleh faktor situasional. Misalnya produk sprayer yang akan dibeli yaitu merek buatan Jepang. Tetapi pada kenyataannya merek Jepang ini tidak dapat memenuhi kebutuhan sprayer karena hambatan dalam proses distribusi akibat pandemi COVID-19. Tetapi jika situasi mendukung, maka tindakan pembelian tersebut dapat dilakukan. Dan jika akhirnya konsumen membeli secara terus-menerus produk tersebut, maka itu merupakan bentuk kepuasan dari konsumen. Dan konsumen akan memberikan harapan kembali terhadap produk yang telah dipilih. Tetapi jika konsumen merasa tidak puas, maka siklus pembelian pun akan terputus. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi perilaku konsumen ya. Dadah!